pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bu Lina memberikan materi kelanjutan pada pagi ini, Bu Lina akan membuatkan dulu pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan kalian di minggu yang lalu. Tapi sebelumnya Bu Lina minta maaf karena Bu Lina janji kemarin hari Senin, tetapi baru kali ini Bu Lina memberikan video pembahasannya. Coba perhatikan, kemarin ada yang bertanya itu nomor 1 halaman 4. Nah, coba perhatikan di sini. Perhatikan angka-angka di bawah ini dan tentukan mana bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Nah, kalau di sini jelas ya, bilangan positif dan bilangan negatif. Kalau bilangan positif berarti seperti ini yang tidak ada tanda negatifnya. Kemudian kalau bilangan negatif jelas yang ada bilangan negatifnya itu ya. Terus bagaimana kalau bilangan 0? 0 itu tidak masuk kemana-mana. Jadi ke bilangan positif tidak masuk, ke bilangan negatif juga tidak masuk. Gitu, bisa dipahami ya. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu nomor 4 halaman 7. Perhatikan koordinat kartesius di samping. Berada di koordinat berapa titik R dan titik S. Jelaskan pula posisi titik R dan titik S dari titik O 0,0. Perhatikan, sebelumnya marilah kita lihat dulu diagram kartesius yang sudah tersedia di sini. Nah, di sini ada sumbu Y, ini adalah sumbu Y, kemudian di sini adalah sumbu X. Nah, cara menentukan titik, ya, titik koordinat, misalnya titik koordinat R. Dalam sebelumnya yang harus kalian tahu dulu, dalam titik koordinat, penulisan dalam titik koordinat itu adalah X, Y. Jadi begini, jadi titik koordinat X dulu baru Y-nya. Terus bagaimana caranya? Begini, yuk tentukan dulu titik R-nya. Karena yang di depan adalah X, maka kita perhatikan dulu sumbu X-nya. Titik R ini berada di sumbu X berapa? Tepatnya di sumbu X berapa? Coba ini R, nah ini ya, berarti sumbu X nya berada di negatif 5. Berarti R ini berada di negatif 5. Kemudian Y nya itu yang ini adalah Y nya ya, ini Y, titik ini coba tepatnya di titik berapa di garis Y nya? Negatif 3. Berarti titik R ya, R itu berada di titik koordinat atau di koordinat titik negatif 5, negatif 3. Seperti itu. Yuk, kemudian nih yang S, yuk ayo tentukan titik koordinatnya. X, Y, ini X nya berada di titik berapa ini? 3. Berarti ini 3, Y nya negatif 2, 3, negatif 2. Seperti itu, paham? Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, kita lanjutkan lagi. Pertanyaan berikutnya, jelaskan pula posisi titik R dan titik S dari titik O 0,0. Yuk, titik R-nya. Posisi titik R itu negatif 5, negatif 3. Sehingga titik R itu berada 5 satuan. Ini kan 5 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Kemudian posisi titik S adalah ini kan 3 nek dari 0 ke sini ya. 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah.
seperti itu. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kita lanjutkan. Lanjut pertanyaan yang berikutnya, yaitu nomor 5 halaman 7. Yuk, di sini kita baca soalnya. Seekor lumba-lumba berenang pada kedalaman 12 meter di bawah permukaan air laut. Saat mencari makan, lumba-lumba tersebut akan bergerak ke atas 4 meter menuju permukaan air laut. Akhirnya mendapat makanan pada kedalaman tersebut. Kemudian lumba-lumba muncul keluar hingga ketinggian 2 meter di atas permukaan air laut untuk menghirup udara. Buatlah garis bilangan sesuai cerita tersebut. Kita disuruh membuat garis bilangan sesuai dengan cerita ini. Yuk, kita buat garis bilangannya. Di sini ya. Misalnya Bu Lina membuat garis bilangan di sini. Anggap saja lurus ya. Nah, kita tentukan titik 0. Nolnya Bu Lina letakkan di sini saja ya, karena nanti yang di bawah itu lebih banyak. 1, 2, di sini maksimal 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, Bu Guru tambahi di sini ya. 12. Gitu. Kemudian nah ini negatif 1, ini tak tuliskan dulu biar nanti kalian lebih mudah untuk memahaminya ya. Nah, coba perhatikan kenapa gambarnya seperti ini. Perhatikan dulu. Kita tahu bahwa permukaan air laut. Permukaan air laut itu kita anggap sebagai titik 0. Jadi permukaan air laut itu kita anggap sebagai titik 0. Misalnya ini air laut gitu ya. Ini adalah titik 0. Nah, kemudian seekor di sini yang awal kalimat awal, seekor lumba-lumba berenang pada kedalaman 12 meter di bawah permukaan air laut. Di bawah permukaan air laut 12 meter. Kemarin sepertinya Bu Lina sudah menyampaikan kalau ada kata-kata di bawah, di kiri seperti itu menunjukkan bilangan negatif ya. Negatif di bawah permukaan air laut itu kan berarti negatif 12. Berarti di sini lumba-lumba itu awalnya berada di negatif 12, gitu kan, berenang di negatif 12. Kemudian saat mencari makan, lumba-lumba tersebut akan bergerak ke atas 4 meter. Bergerak ke atas 4 meter. 12 bergerak ke atas 4 meter. 1, 2, 3, 4. Bergerak 4 meter. Kemudian lumba-lumbanya sekarang berada di sini. Ikan lumba-lumbanya, ini gambar ikan apa ya? Lumba-lumbanya sekarang berada di sini, bergerak 4 meter ke atas. Kalau ke atas itu sama dengan ke kanan, berarti bergerak 4 meter ke kanan dari sini. 1, 2, 3, 4. Oh, sekarang lumba-lumbanya berada di sini, di kedalaman negatif 8 meter ya. Kemudian di sini dia memperoleh makanan. Akhirnya nih mendapat makanan pada kedalaman tersebut. Kemudian lumba-lumba muncul keluar hingga ketinggian 2 meter di atas permukaan air laut. Kemudian lumba-lumba ini langsung naik gitu ya, 2 meter di atas permukaan air laut seperti itu, melompat di situ, keluar, muncul, loncat, ciu gitu ya. Nah, untuk menghirup udara buatlah garis bilangan sesuai cerita. Nah, ini kan pesana ya,
melompat ketinggian 2 meter di atas permukaan air laut. Ini permukaannya ya. Kalau permukaan itu kan sebagai 0, berarti ini permukaannya. Akhirnya lumba-lumba itu mencolot untuk mencari udara di ketinggian 2 meter di atas permukaan air laut, sehingga garis bilangannya menjadi seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan, nanti yang kita kasih angka itu bisa posisi lumba-lumbanya. Oh, di sini. Kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini ya. Negatif 8 9 10 11 12. Nah, negatif 12. Begitu posisi lumba-lumbanya seperti ini. Jika kita gambarkan dalam garis bilangan, mau seperti ini juga boleh, mau seperti ini juga boleh, tetapi ya, untuk posisi-posisi lumba-lumbanya kita pertebal gitu. Bisa dipahami ya? Bisa kan ya? Nah, kemudian ada lagi pertanyaan nomor 3 halaman 8. Ini cara mencarinya sama seperti nomor 5 halaman 7. Begitu. Ya, bisa dipelajari. Kemudian soal-soal yang lain yang belum dipelajari. Jika ada kesulitan ditanyakan lagi. Setiap waktu, setiap hari boleh bertanya. Kalau pas Bulina luang itu nanti langsung akan Bulina berikan video pembahasannya. Tetapi kalau tidak, ya maaf, seperti hari ini ya, janjinya hari apa, tetapi memberikan video pembahasannya hari apa. Seperti itu, bisa dipahami. Selamat belajar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.